What's up bro? Hari ini aku bahasa Jawa guys, masing-masing ayo campur bahasa Jawa ya guys. Jadi untuk hari ini gue bakal ngebahas tentang sampo. Mau ngapain sih kita mau ngebahas apa nih? Sampo keratin dari Tresemme. Mau ngapain, bahas tentang apa gitu. Kalian bakal penasaran. BTW gue udah pakai kemeja keren gini kan, jadi harus tertata rapi cara ngomongnya juga. siap. Oke, kita mulai wae. Sampo keratin. Ini bukan review produk lah ya. BTW ya, gua itu lagi kuliah jurusan farmasi. Jadi ini kayak mengulas dari segi komposisi, regulasi, semua tentang kosmetik itu yang bikin farmasi. Jangan salah, obat-obatan itu ya juga ada farmasi, tapi kosmetik ini yang bikin tertarik. Semua orang pakai gitu kan, siapa yang nggak mau pakai? Ini pembukaan doang. Nah, sampo keratin gitu kan dari Tresemme. BTW gue beli yang saset. Kenapa? Murah coy, 1.000. Nggak beli botolan mahal. Jadi yang sasetan aja 1.000. Kita mulai ya. Apa sih mau yang dibahas ini Ki? Mau yang dibahas apa Ki? Mau dibahas apa? Panggil Ki aja Ki ya. Topiknya itu ada kegunaan sama manfaat. Itu ada komposisi sama fungsi tiap kandungan. Terus regulasi produknya kayak apa sih? Terus kemasan produk. Nah, simak ya. Simak, penting banget buat lo yang tahu. Pertama, sampo itu apa sih sebenarnya? Lu tahu nggak? Lu pakai sampo tapi buat apa? Buat rambut lah. Masa pakai sampo buat kuping, buat hidung kan nggak mungkin, ya kan? Buat rambut. Iya. Kenapa gue tanya? Aduh, apa kan? Jadi ini berdasarkan teori-teori dulu ya, biar kayak anak sains banget ya, anak kuliahan gitu ya. Kita mulai. Sampo merupakan produk yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan rambut. Lu lihat rambut dulu, sehat bener. Tapi ada bergelombang gitu sih. Nah, sehingga pemilihan sampo yang baik itu sangat mempengaruhi pertumbuhan rambut kalian. Jadi kalau milih sampo yang asal-asalan, produk ini kok bagus ya gitu, produk ini kok bagus ya gitu, dicoba semua dicoba, ya wajar sih. Tapi kalian juga harus tahu kondisi rambut kalian itu kayak mana. Misal atau yang kering, terus berketobe, terus sering patah-patah, bercabang atau apalah, itu semua masalah rambut kalian dan hidup kalian. Jadi dengerin gue ya, kenapa kita perlu sampo? Yang pertama, Itu apalagi kotoran tiap hari numpuk, minyak, kotoran, sinar matahari, debu segala macam tuh jadi satu. Apalagi misal lu jalan nih sama pacar, sama mantan, sama temen, tapi rambut tuh kan gak wangi, gila, maluin banget. Jadi sampo itu perlu. Emang buat ngelindungin apa ya tadi itu yang gue bilang, dari efek lingkungan, sama dari dalam sih, minyak itu kan tiap hari pasti banyak numpuk. Nah, dari yang gue lihat ya, dari manfaat dari sampo keratin ini, rambut lembut dan lurus. Manfaat yang pertama itu rambutnya lembut, jadi ada kandungannya sih. Gue bahas di belakang, sabar, pelan-pelan kita. Terus yang kedua, berkilau, mantap. Berkilau kena matahari, cuing, gila rambutnya berkilau, kayak flash dan enggak. Bebas kusut, udah bebas kusut berarti udah diatur. Kapan lagi coba sisiran cuma pakai tangan, gitu kan, kita lagi perempuan ciwi-ciwi gitu, bukan lagi yang berhijab. Dan itu harus sampoan, apalagi kan lembab tuh rambut kepala nih, bukan rambut. Terus kegunaannya apa sih yang jadi point of dari keratin ini? Ini paling besar, keratin smooth gitu. Ini kandungan keratin pada sampo ini tuh dia memberikan protein sama rambut, sehingga menghasilkan rambut yang lembut dan berkilau. Jadi itu loh fungsi utama keratin. Ini nggak semua produk ada keratin sih. Kayak beberapa produk itu baru nemuin ada di Tresemme sih, keratin ini. Sekarang bahan-bahannya banyak banget, kalian bisa lihat sendiri. Itu ada aqua, sodium lauryl sulfat, prokamidopilbetan, gliserin, acrylchlorobenzene, karbosid, triacid. Langsung aja lah lama, langsung ke fungsinya ya langsung kita mulai fungsi tuh. Kalian udah lihat kan, langsung fungsinya aja.
Nah ini dia fungsi masing-masing, nggak masing-masing aku kelompokin sih, karena hampir setiap komposisinya itu dia tuh setiap bahan itu kayak kombinasi gitu. Jadi hampir semua bahan kosmetik, semua sediaan kosmetik itu pasti kombinasi. Pelarut, water, ada water, PEG 45, PPG 12, bensil alkohol. Untuk bensil alkohol ini dia bisa sebagai pelindung juga dari UV. Terus ada pelapis itu dari lapis kopolimer sama mica sama nitron di sana. Nah pelapis ini tuh dia itu cara kerjanya keren tau coy. Jadi dia itu memberi tampilan mengkilat sama rambut kalian. Nah, makanya itu kenapa rambut kalian itu setelah ada kandungan pelapis ini kayak di Tresemme ini, dia itu bikin rambut kalian lebih mengkilat. Nah itulah berkilau rasa 5 manfaat rambut dalam 1 kali keramas. Terus yang kedua itu ada, yang ketiga ada pembusa. Ini ada cocoa-MAE, sodium hidroksida sama limoin. Nah pembusa ini hampir kayak penyambunan. Jadi dia tuh kayak menghasilkan busa. Karena syarat sampo ya, itu dia tuh harus menghasilkan busa dengan jumlah yang banyak. Jadi kalau sampo itu nggak menghasilkan busa, otomatis dia bukan sampo, conditioner. Ya lah pokoknya. Nah terus ada surfaktan. Buat apa sih surfaktan gitu kan? Itu ada sodium lauryl sulfat, glucomantrobutadiene, sulfat, gelaniol, kalian bisa baca. Jadi surfaktan itu gunanya menyatukan minyak sama air. Kan terbaik ini kan kita lihat pelarutnya itu lebih ke polar kayak water, PEG sama PPG. PEG itu polyethylene glycol, PPG itu polypropylen glycol. Nah itu dia. Jadi surfaktan itu dia tuh menurunkan tegangan. Kan minyak rambut kalian penuh dengan minyak kotoran gitu ya. Jadi fungsinya surfaktan itu dia menghilangkan minyak-minyak. Jadi biar rambut kalian itu bersih. Nah minyak itu kan tempat perkembangbiakan bakteri, jamur, segala macam gitu. Nah kenapa saat orang yang berkutu B itu bau, terus ada kayak basah-basah itu karena itu tadi, karena terlalu berlebihan minyak. Nah terus ada penambah. Nah penambah di sini tuh kayak karbomer, citronol, keratin yang tadi aku bilang, jojoba oil, hasil sinamol. Nah untuk jojoba oil, karbomer, ini semua itu lebih untuk ya seperti yang aku bilang sih, penambah. Itu tuh kayak penyempurna dari bahan-bahan yang dibuat ini. Kayak karbomer itu sebagai penyeimbang emulsi, terus citronol itu menambah volume rambut karena dia tuh kayak menyerap minyak yang bikin lepek terus rambut itu kayak ngembang gitu. Terus sama jojoba oil ya itu ekstrak kan ya, minyak jojoba itu bagus banget buat rambut, melindungi dari sinar UV. Terus kayak hexacinamol itu kayak lebih mengkompleks dari komposisi bahan sampo keratin Tresemme ini sih. Nah terus yang keenam itu ada pengawet. Nah pengawetnya ini dia juga bisa menghasilkan pembusa, jadi nggak pure pengawet aja kayak kayak penosohisetanol, sodium benzoat, sodium klorid, linalol itu pengawet kombinasi semua. Jadi nggak pure yang kayak aku bilang awal tadi. Setiap komposisi kosmetik itu pasti nggak pure satu, pengawet satu, pelarut satu, itu pasti ada beberapa kombinasi dari bahan yang lain. Jadi istilahnya lebih bagus gitu kan. Terus yang kelima pelembab. Nah setelah dikasih surfaktan mesti kan rambut kalian kering. Nah ini gunanya kayak gliserin, dimetil, terus ada guar hidroksi, terus ada silika. Itu gunanya buat membuat kulit kalian tetap lembab, rambut kalian tetap lembab. Jadi nggak kering, karena kalau kering kan juga nggak bagus. Jadi nggak enak, nggak nyaman gitu kan. Nah terus mengkelat ini buat apa sih? Kan kalian sampoan pakai air. Nah di air itu kan biasanya kandungannya ada banyak mineral, banyak zat besi itu. Nah ini gunanya kayak citric acid sama disodium EDTA. Jadi gunanya itu untuk mengkelat besi-besi yang ada di air. Jadi nggak menimbulkan efek yang merugikan buat kepala kalian. Terus ada pewangi, standar ya pewangi parfum. Nah ini cuman kayak pewangi, tapi biasanya pewanginya ada kandungan yang lain juga sih. Kayak pengawet juga kan, namanya pengawet. Pewangi ini bisa tambah pengawet kan. Nah terus pewarna. Nah di pewarna untuk keratin smooth dari Tresemme ini, dia itu pewarnanya putih. Jadi kalau kalian cek ya, warnanya itu putih. Bisa dibuka. Gak usah, nanti aja ya. Lanjut. Izin edar kosmetik tuh. Kosmetik mau dari luar negeri, produk dalam negeri, mau dari manapun itu semua harus memiliki izin edar. Kenapa sih harus memiliki izin edar? Pertama melindungi konsumen bahwa bahan-bahan yang digunakan itu tuh benar-benar sesuai standar dan bagus, baik untuk aman untuk manusia. Jadi nggak semena-mena asal buat
terus suka-suka deh itu baik apa enggak buat kepala kita gitu kan. Nah itu pasti peraturannya dari BPOM dan harus diatur menurut undang-undangan. Terus gimana sih, ini berdasarkan undang-undang ya, peraturan itu izin edar kosmetik berupa notifikasi. Ini berdasarkan Permenkes 1176 tentang notifikasi kosmetik. Nah setiap notifikasi itu jangka waktunya 3 tahun, jadi setiap 3 tahun itu ada diperbarui. Nah setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk izin edar ini notifikasinya itu didapat dari menteri. Selama menteri nggak ngeluarin notifikasi, berarti dia nggak bakal bisa edar di Indonesia. Untuk trisem ini dia udah ada izin edarnya. Ini dia sih regulasi produknya. Yang pertama itu industri pembuat. Industri wajib mendaftarkan ke Badan POM dan mendapat nomor notifikasi. Yang kedua pemasaran. Setelah mendapat nomor notifikasi, produk dapat dipasarkan. Tapi ini prosesnya sebelum dipasarkan ya. Jadi kalian daftarin dulu ke BPOM. Setelah udah dapat notifikasi, baru deh bisa diedarkan. Nah BPOM nggak langsung lepas peredarannya, dia juga ada namanya post market surveillance. Nah dia tuh dicek apakah ada kandungan bahan berbahaya atau tidak selama peredaran. Jadi kalau pas tiba-tiba berbahaya itu langsung ditarik semua yang ada untuk dilakukan pengecekan ulang atau ada kesalahan sesuatu. Nah untuk yang nomor notifikasi kayak apa sih sebenarnya? Ini berdasarkan yang ada di sini ya. Itu dia bisa dilihat. Itu berdasarkan yang ada di saset ya, di bungkus ini itu nomornya BPOM nomor NA 1817102996. Nah untuk NA ini itu tuh kode benua gitu, kayak NA produk Asia termasuk produk lokal, kita itu produk lokal, jadi semuanya di Asia itu dapat kode NA. Terus NB itu produk Australia, NC itu produk Eropa, ND itu produk Afrika, sama ND itu produk Amerika. Terus yang 18 ini apa sih? Ini kode negara. Kode negara kita itu 18. Jadi kalau dilihat kodenya itu bukan 18, berarti itu bukan dari Indonesia. Terus yang 17 itu nomor 17 itu tuh tahun kapan produk tersebut dibuat. Nah, jadi kalau di kemasan ini itu tahun 2017. Terus yang 10 itu apa sih? 10 itu kelompok produksi. Jadi setiap produksi kan pasti sekali bikin langsung banyak, dan itu kayak per kelompok produksi. Jadi ini kelompok yang 10. Jadi kalau ada masalah, berarti yang di kelompok 10 ini ditarik. Jadi ada kontrol di situ. Nah ini dia yang didapat dari pemerintah, dari menteri. Itu nomor notifikasi itu di kemasan ini itu 02996. Jadi buat teman-teman yang kalau beli suatu produk itu wajib kalian cek dulu dia udah terdaftar BPOM belum. Karena tadi yang aku bilang kalau dia belum terdaftar, dia itu belum tentu aman buat kita. Jadi harus pintar-pintar kita dalam membeli suatu produk. Nah yang terakhir banget nih. Apa sih yang terakhir itu kemasan produk, review kemasan produk. Jadi persyaratan dulu ya menurut BPOM ya. Label kosmetik menurut BPOM nomor HK00054. Nah kalian bisa baca lah ya. Nah ada 2 poin penting sih. Satu pada etiket wadah, sama apabila informasi yang di etiket itu nggak ada, bisa digunakan etiket gantung atau pita. Terus apa sih poin pertama itu? Yang pertama, harus dalam setiap kemasan itu harus ada yang namanya nama dan alamat produsen atau importir atau penyalur, ukuran, isi, sama brand bersih, itu kan bisa kita pernah lihat. Itu sering banget. Ini netonya 9 mili. Terus komposisi sama nama bahan itu udah ada semua. Nomor izin edar yang tadi aku bilang, nomor notifikasi. Terus nomor batch atau kode produksi ini biar kita tahu kapan sih diproduksinya, tahun kapan gitu kan. Terus kegunaan dan cara penggunaan. Kayak tadi ini dikasih tahu sih di dalam ini, kayak usapkan pada rambut basah, pijat dan bilas, gunakan dengan conditioner jika perlu. Terus manfaatnya kayak ini tadi aku bilang, kayak keratin itu membantu meluruskan rambut, itu dia benar-benar menitik poinkan ke situ untuk produk Tresemme ini. Kayak bulan sama kadaluarsa ini penting banget, karena saat suatu produk kadaluarsa itu tuh manfaatnya sama sekali udah nggak efektif. Jadi perlu banget suatu produk itu ada kadaluarsa. Kalau udah kadaluarsa, otomatis kita nggak boleh pakai. Bener, nggak boleh pakai. Buat anak kosan, jangan sekali-kali pakai yang udah kadaluarsa. Tahu, paham? Terus kayak penandaan umum yang perlu gitu, kayak ini, kayak judul, kayak ini harganya gitu-gitu sih. Yang lanjutannya sama yang tadi aku bilang kayak awal, kalau semuanya itu nggak tercantum,
di etiket wadah, di etiket kemasannya itu bisa dikasih etiket gantung. Jadi pokoknya semua tuh harus ada etiket dan memenuhi peraturan. Ini kayak ini gambarnya. Ini bener-bener mahal ya menurut aku ya. Kenapa sih ini wadahnya itu bener-bener kayak, terus tulisannya tuh emas gitu. Ini kelihatan kalau ini sampo mahal. Karena mahal makanya aku beli yang sasetan. Nah di situ tertulis keratin semut rambut lembut dan lurus hanya 1.000 nih. Ini promosi yang bener-bener bukan promosi, cara pasar yang luar biasa. Hanya 1.000 ini digedein banget. Bener-bener di bot kuning di blok kuning gitu kelihatan 1.000, murah gitu kan. Terus sampo dengan 5 manfaat rambut lembut dalam 1 kali keramas. 5 manfaat kan langsung, apalagi kita yang punya rambut kayak selama ini pakai apa-apa tapi rambutnya kok nggak bagus gitu kan. Jadi bisa pakai. Ini yang belakangnya. Tuh ada BPOM-nya, ada kodenya, ada bahkan ada tempat konsumen untuk memberi saran. Kayak produk itu dari Unilever tuh kelihatan. Terus NATO-nya 9 mili. Dah, itu aja sih sebenarnya buat teman-teman semua. Jadi saat kita milih sampo, kita tuh harus tahu bahan-bahan yang sesuai sama tubuh kita. Terus formula di sini tuh menandakan bahwa rambut kita tuh butuhnya kayak apa. Jadi menurut aku untuk sampo Tresemme Keratin Smooth ini bagus banget. Dan sesuai, semuanya udah sesuai kayak peraturan yang ada. Mulai dari komposisi itu nggak ada yang mengandung bahan macam-macam, nggak mengiritasi banget. Nggak mengiritasi banget. Aliasnya masih aman buat manusia. Jadi ini bagus. Udah itu sekian dan terima kasih udah menonton videoku. Ini jarang-jarang menampilkan wajahku yang seperti ini ya. Jadi selamat menikmati. Semoga video ini sangat membantu kalian dalam memilih suatu produk sampo. Oke. Jangan lupa follow IG saya. follow IG aku jenengnya Rizky_Lianto. Jangan lupa ya. Oh ya, karena video untuk selanjutnya seterusnya itu kebanyakan di IGTV, jadi teman-teman lihat aja di sana. Komen apa aja mau, silahkan. Hujatan masal pun silahkan. Saya suka. Jadi terima kasih.